Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nawal Putri Fadima, NPM 202243501452. Saya akan mensimulasikan aplikasi sistem pakar deteksi dini resiko stunting yang telah saya buat. Aplikasi ini dirancang untuk membantu kader Posyandu Mawar 328 melakukan deteksi status stunting balita secara otomatis, menggunakan perhitungan Z-score berdasarkan standar antropometri Kemenkes RI, yang kemudian diproses dengan metode forward chaining untuk menghasilkan kesimpulan status gizi balita. Ini adalah halaman awal aplikasi, yaitu halaman login. Sebelum dapat mengakses fitur apapun, pengguna yaitu admin atau kader Posyandu harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Sistem ini menerapkan autentikasi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola data balita. Di sini saya akan memasukkan username-nya admin, lalu saya akan memasukkan password-nya. Lalu saya akan mengklik tombol masuk. Jika data yang dimasukkan benar, sistem akan langsung mengarahkan saya ke halaman dashboard. Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman dashboard. Di sini ditampilkan ringkasan data secara keseluruhan, yaitu total balita yang terdaftar, total pemeriksaan yang sudah dilakukan, jumlah balita yang terdeteksi stunting beserta presentasenya, serta jumlah pemeriksaan pada bulan ini. Di bagian bawah juga ditampilkan tabel pemeriksaan terbaru, sehingga admin bisa langsung melihat kondisi terkini tanpa harus membuka menu lain. Lalu di sini ada tombol deteksi balita baru. Jika saya mengklik tombol ini, maka sistem akan menampilkan halaman form input data dan antropometri balita. Selanjutnya, saya akan mengklik menu data balita. Pada halaman ini ditampilkan seluruh balita yang telah terdaftar di sistem, lengkap dengan hasil pemeriksaan terakhirnya, seperti nilai Z-score dan status TBU-nya. Lalu di sini pada data balita, misal pada data Zaki, terdapat tombol fitur detail, di mana jika saya mengklik tombol ini, maka sistem akan menampilkan halaman hasil deteksi dini resiko stunting milik Zaki. Lalu ada juga tombol fitur hapus, di mana jika saya mengklik tombol ini, maka data balita Zaki akan terhapus pada sistem. Admin juga dapat mencari data balita tertentu menggunakan kolom pencarian di bagian atas. Misal, saya akan mencari nama Aisyah. Dan sistem langsung menampilkan data yang sesuai. Lalu, di sini juga terdapat tombol tambah data, di mana jika saya mengklik tombol ini, maka sistem akan menampilkan form input data dan antropometri balita. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses inti dari sistem ini, yaitu deteksi stunting. Saya akan mengklik menu deteksi stunting, dan sistem menampilkan form input data dan antropometri balita. Di sini, admin cukup mengisi nama balita, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Usia balita akan otomatis terhitung begitu tanggal lahir dimasukkan, sehingga admin tidak perlu menghitung secara manual. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data balita bernama Putri dengan tanggal lahir tahun 2025, bulan Agustus, tanggal 12. Maka usia akan otomatis terhitung. Lalu saya akan mengisi jenis kelamin, yaitu perempuan. Lalu berat badan, contohnya saya akan memasukkan 10,5 kg. Lalu tinggi badan 60 cm. Setelah semua data terisi, saya akan klik tombol proses deteksi. Di balik proses ini, sistem akan menghitung nilai Z-score untuk 3 indikator, yaitu tinggi badan per umur, berat badan per umur, dan berat badan per tinggi badan, menggunakan rumus LMS dari WHO. Nilai Z-score tersebut kemudian dicocokkan dengan aturan yang telah ditentukan melalui metode forward chaining untuk menghasilkan kesimpulan status stunting balita. Dan inilah hasil deteksinya. Sistem menampilkan nilai Z-score tinggi badan per umur
sebagai indikator utama beserta status klasifikasinya. Di bawahnya juga ditampilkan informasi pendukung berupa nilai berat badan per umur dan berat badan per tinggi badan. Pada bagian akhir, sistem memberikan kesimpulan sistem pakar secara naratif yang menjelaskan status gizi balita tersebut beserta rekomendasi tindak lanjutnya. Setiap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan otomatis tersimpan dan dapat dilihat kembali melalui menu riwayat deteksi. Di sini ditampilkan seluruh riwayat pemeriksaan yang pernah dilakukan, diurutkan dari yang terbaru. Admin dapat mencari riwayat balita tertentu atau menyaring data menggunakan filter status. Di sini saya akan mencoba mencari data balita berdasarkan status pendek. Lalu akan muncul data balita yang berstatus pendek. Jika saya klik tombol lihat pada salah satu data, sistem akan menampilkan kembali detail hasil deteksi balita tersebut. Misal saya akan melihat data Rizky. Terakhir, saya akan menunjukkan fitur pelaporan. Sistem menyediakan 4 jenis laporan, yaitu laporan data balita, laporan hasil deteksi stunting, laporan statistik hasil deteksi, dan laporan riwayat pemeriksaan. Laporan ini dapat digunakan oleh Posyandu sebagai dokumentasi maupun bahan pelaporan ke puskesmas. Sebagai contoh, saya akan menampilkan salah satu laporan, yaitu laporan statistik hasil deteksi. Sistem menampilkan rekapitulasi jumlah balita normal, pendek, dan sangat pendek pada periode yang dipilih. Jika laporan ini ingin dicetak atau disimpan, saya cukup klik tombol cetak atau simpan PDF, dan sistem akan mengunduhnya dalam format PDF yang siap dicetak. Demikian simulasi penggunaan aplikasi sistem pakar deteksi dini resiko stunting yang telah saya buat. Secara garis besar, aplikasi ini membantu kader Posyandu Mawar 328 melakukan deteksi dini resiko stunting secara cepat, konsisten, dan sesuai dengan standar antropometri Kemenkes RI, mulai dari pencatatan data balita, perhitungan otomatis, hingga pelaporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.